Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, para sahabat sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali di channel dakwah kita untuk menyampaikan tentang kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Kebetulan hari ini bersama Ustaz Ihtisan. Dia sekarang tinggal di Lamongan. Wah, Lamongan terkenal dengan soto Lamongannya, juga ada pecel lelenya ya. Lamongan makanya makmur di sana ya. Hari ini kita bicara tentang masalah sabar ya. Karena innallaha ma'as-sabirin. Mungkin Ustaz disampaikan pada teman sekalian bagaimana kesabaran itu, dalam bagaimana sabarannya dan bagaimana kita mensikapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tentang kesabaran, tentunya dalam Islam sabar itu sangat ditekankan. Dan kapan batas sabar itu? Para ulama bersepakat bahwasanya kesabaran itu batasnya bukan ya sampai kita habis kesabarannya, bukan, tapi kesabaran batasnya ketika kita mati, meninggal dunia. Itu batas kita bersabar. Jadi selama kita masih hidup, dikasih nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersabar. Dan dalam Islam, dalam agama kita ada 3 ya hal yang kita harus bersabar di dalamnya. Jadi yang pertama, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya huffatil jannah bil makari. Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga yang dihadiahkan kepada orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu Allah hiasi surga itu dengan hal-hal yang kita sebenarnya harus sabar menjalankannya gitu. Hal-hal yang kadang-kadang kita berat melakukannya. Harus qiyamul lail, harus puasa sunnah, puasa Ramadan, sedekah, zakat, segala macam amal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga itu dengan hal-hal yang kadang-kadang syahwat manusia itu berat melakukannya. Kemudian yang kedua, wa huffatin naru bisyahawat, dan Allah menghiasi neraka itu dengan hal-hal yang syahwat manusia itu sebenarnya senang melakukannya. Tinggalkan sholat gitu ya, kalau kita mau ya dapat neraka gitu, tinggalkan sholat gitu ya. Kemudian ibadah seminggu sekali ke gereja gitu, kalau kita nggak muslim ya, udah tinggal situ aja, gampang sebenarnya. Sesuatu yang memang kita sangat senang melakukannya sebenarnya. Tapi tentunya ini yang harus kita lakukan, bagaimana kita sabar di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar menjauhi segala macam kemaksiatan. Sabar menjauhi dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga larang kepada kita semua. Tentunya berbagai macam maksiat. Yang paling pasti adalah jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun, karena Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah pasti akan membalas sebiji sawi saja kita melakukan dosa. Maka tentunya jangan pernah remehkan dosa. Bersabar tidak melakukan dosa. Kita ingin melakukan dosa, sabar. Paksakan untuk sabar. Memang perlu paksaan dalam agama ini. Yang ketiga, bersabar atas segala macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita semua. Semua apa yang kita lalui dalam kehidupan ini tidaklah melainkan semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkan semuanya, tinggal bagaimana kita bersabar. Diuji dengan sakit, sabar. Diuji dengan apapun, sabar. Ya, hari ini mungkin kita kecelakaan, luka, atau mungkin kita tergelincir ya di perjalanan naik motor, maka kita bersabar. Bagaimana kita senantiasa bersabar dalam 3 hal ini? Kuncinya adalah juga istiqamah. Kalau kita istiqamah, maka insya Allah akan mudahkan kita untuk terus sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada 2 kali Allah menghubungkan 2 ini. Salat
dan engkau sabar dalam melaksanakannya. Yang kedua, salat dan sabar, dua juga. Jadi dua hal ini tidak pernah Allah pisahkan. Bagaimana kita senantiasa memaksakan diri untuk istiqamah dan bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama orang-orang yang bersabar dalam ketaatan, dalam meninggalkan maksiat dan segala macam takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hebat megangnya. Agak panjang ya. Gue ini kayak agak takutnya saya khawatir